Salam sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Widya dari Rumah Sakit Bethesda Wonosari. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pertanyaan pasien. Apakah benar pasien diabetes itu dianjurkan untuk tidak menggunakan alas kaki pada saat berolahraga? Kita kembali ke patofisiologi atau mekanisme terjadinya diabetes sehingga mengganggu kaki. Nah, pada orang diabetes seringkali terjadi gangguan vaskuler yang disebut sebagai angiopati. Angiopatinya itu terjadi menyeluruh, bisa terjadi juga di kaki. Jadi gangguan vaskuler aliran darah ke kaki yang disebut sebagai angiopati di daerah kaki. Dan juga ini akan merusak organ-organ yang diberi atau diberi aliran darah di daerah tersebut di kaki. Sehingga seperti kita ketahui bahwa darah itu berfungsi untuk memberikan oksigen dan memberikan nutrisi. Kita bayangkan kalau pasokan nutrisi dan oksigen sampai ke kaki berkurang, maka akan mengganggu kesehatan kaki. Karena aliran darahnya terhambat, tidak memenuhi target. Selain terjadi angiopati karena aliran darah tersebut memberi pasokan oksigen maupun nutrisi ke saraf-saraf di daerah kaki, maka seringkali saraf-saraf ujung-ujungnya juga mengalami gangguan. Seringkali terjadi neuropati dan ini tandanya adalah pasien selalu seringkali mengeluh mar, baal, tebal, bahkan sampai tidak terasa. Kalau seperti ini pada kaki yang terasa tebal dan tidak terasa, hati-hati. Kalau ternyata ada kerikil, pasir yang ada di kaki saat berolahraga tanpa alas kaki, maka tidak terasa, bahkan akan melukai kaki lebih dalam. Karena tidak terasa, bahkan setelah olahraga pun seringkali juga akan melukai kaki dan lupa tidak dibersihkan, terutama pada lansia karena kurang dieksplor, dilihat, dan ini akan berbahaya, akan menyebabkan luka semakin melebar pada olahraga berikutnya, terjadi akumulasi dan akhirnya terjadi infeksi, dan ini bahaya akan terjadinya ulkus atau luka pada diabetes. Karena pada kaki tersebut untuk terjadi ulkus mudah sekali karena gula darah yang kadang-kadang tidak stabil, menyebabkan imun tubuh juga menurun dan gampang sekali terjadi infeksi di daerah tersebut. Apalagi pasokan oksigen dan nutrisi terhambat sehingga menghambat penyembuhan luka pada kaki diabetes. Pada olahraga, pada orang diabetes, itu kegunaannya sebetulnya selain menjaga kadar gula darah yang targetnya adalah sesuai dengan targetnya adalah gula darah puasa antara 80 sampai dengan 130, 2 jam PP, 1-2 jam PP kurang dari 180. Jadi menjaga supaya target atau stabil. Selain itu, dengan berolahraga itu akan menyebabkan atau mempengaruhi tubuh menjadi lebih fit, lebih bugar, selain menjaga berat badan tubuh ideal. Pada saat berolahraga, maka olahraga yang dianjurkan harus tetap sebelum olahraga menggunakan alas kaki. Jadi pilihlah sepatu yang tidak terlalu sempit dan tidak terlalu longgar supaya tidak lepas. Kalau terlalu longgar juga lepas pada saat olahraga. Kalau terlalu sempit akan melukai atau membuat kaki lecet
dan juga akan berkembang menjadi kaki diabetes yang menyebabkan ulkus karena kadang-kadang lukanya susah sembuh, dan juga aliran darah yang ke kaki berkurang, pasokan kurang. Lah ini menyebabkan nutrisi dan oksigen yang juga terhambat. Maka pilihlah sepatu yang benar-benar nyaman, yang tidak terlalu keras, yang empuk, tidak sempit, dan tidak terlalu lebar atau kedodoran. Dan selain itu, kadang-kadang sepatu olahraga tersebut sesuai dengan kondisi kaki, dapat dikoreksi ya, misalnya kakinya melengkung, dikoreksi dengan ada bahan-bahan yang dijual di Alkes seperti silikon untuk mengkoreksi supaya kondisi sepatunya itu bisa berguna untuk kaki kita tetap datar. Kadang ada diganjel dengan alat-alat silikon seperti yang ada di Alkes itu banyak sekali, dan harus berkonsultasi dengan ortopedi tentang sepatu-sepatu apa yang dianjurkan pada orang diabetes dengan sudah terjadi kaki diabetes, karena pada orang dengan kaki diabetes seringkali kakinya sudah mengalami perubahan posisi, ada yang seperti ini. Jadi ini disesuaikan kakinya, disesuaikan dengan sepatunya, harus hendak seperti apa sepatunya, ganjel-ganjelnya seperti apa. Dalam hal ini perlu berkonsultasi dengan ortopedi untuk masalah sepatu. Dan perlu diingat bahwa olahraga pada diabetes yang dianjurkan yaitu jalan sehat, hiking, jalan santai ya. Terus kemudian bisa berenang atau bersepeda, yang penting rutin dilakukan setiap hari. Karena kalau dilakukan sebulan sekali sebetulnya juga kurang tepat. Harus dilakukan setiap hari dengan ritmik dan rutin. Dan pada saat berolahraga sebaiknya mengajak teman supaya tidak boring, karena tanpa teman kadang sendirian bersepeda kurang bersemangat, atau berenang sendirian kurang bersemangat, jalan sehat kurang bersemangat, senam sendirian di luar juga terasa kurang bersemangat. Pada saat sebelum berolahraga, usahakan minum air putih, atau pada saat berolahraga dan setelah berolahraga, sebaiknya minum air putih menghindari dehidrasi. Selain air putih, makannya harus dihitung lebih dari 1 jam sebelum berolahraga. Jangan makan langsung berolahraga. Pada orang diabetes, usahakan tidak santai duduk seharian di rumah menonton televisi, atau duduk seharian main gadget, main game, atau apapun yang aktivitasnya adalah duduk seharian, karena ini akan mengganggu kadar gula darah menjadi lebih kurang target atau lebih dari yang diinginkan. Usahakan pada saat di rumah lakukanlah bersih-bersih misalnya, atau bermain dengan cucu, berkebun, mungkin pelihara hewan, dan aktivitas yang penting tidak duduk seharian. Jika ada lift, hindari lift, pakailah tangga. Jadi naik turun tangga juga berguna untuk menyetabilkan kadar gula. Usahakan misalnya untuk aktivitas ke sebelah, misalnya mau membeli, belanja dan sebagainya, jalan kaki, tidak berkendaraan. Kadang pada orang diabetes seringkali kemana-mana naik motor atau naik mobil, dan usahakan jika dekat bisa
melatih dengan jalan kaki, kemudian atau bersepeda menggoes. Kalau belanja di mall mungkin pilihannya kalau ada tangga atau lift ya pilihlah tangga. Seperti itu tipsnya, semoga ini bermanfaat buat yang menonton dan salam sehat, sampai ketemu kembali pada video berikutnya.